Apakah Amerika Serikat masih dapat dikatakan sebagai negara demokrasi? Atau sudah menjadi negara plutokrasi? Negara plutokrasi adalah negara yang diperintah oleh sekelompok kecil orang super kaya. Mari kita lihat situasi terkini di Amerika. Sekarang terdapat sekitar 750 orang dengan status miliarder dari 335 juta penduduk Amerika, yang secara persentase tergolong normal. Namun yang tidak normal adalah, para miliarder ini sedang mengalami kondisi terbaik dalam sejarah Amerika. Sementara 60% masyarakat terbawah belum melihat adanya perbaikan dalam kesejahteraan selama lebih dari 4 dekade. Sementara itu, 3 orang terkaya di AS, Elon Musk, Jeff Bezos, dan Mark Zuckerberg memiliki harta lebih banyak dibandingkan separuh masyarakat terbawah di Amerika, atau lebih dari 165 juta orang. Dan belakangan ini, kekayaan mereka semakin meroket. Elon Musk sendiri kini memiliki kekayaan lebih dari 450 miliar dolar, dan jika digabungkan, ketiga orang ini memiliki kekayaan hampir 1 triliun dolar. Dan bukan hanya ketiga orang ini saja. Kelompok 1% teratas kini memiliki lebih banyak harta dibandingkan 90% kelompok terbawah, dan kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin semakin lebar setiap harinya. Segelintir miliarder ini mempunyai sedemikian banyak uang. Tidak akan habis walau mereka hidup 1000 kali. Pada saat yang sama, di kelompok masyarakat terbawah, puluhan juta orang berjuang untuk mendapatkan makanan pokok, membayar tagihan, dan mengkhawatirkan bahwa anak-anak mereka akan memiliki kehidupan yang lebih jelek daripada mereka. Para miliarder ini hidup dengan mewah. Mereka dapat membeli kapal pesiar senilai 500 juta dolar. Atau rumah mewah ratusan juta dolar. Memiliki pulau pribadi. Mendapatkan layanan kesehatan terbaik di negeri Paman Sam. Menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah swasta terbaik. Dan sesekali melakukan perjalanan ke luar angkasa. Jutaan orang kelas bawah berjuang hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. 60% orang Amerika hidup dari gaji bulanan tanpa tabungan, tanpa asuransi untuk melindungi mereka dari masalah kesehatan, hidup dalam keputusasaan dan ketakutan. Karena situasi yang mencekam ini, 60.000 orang meninggal setiap tahunnya karena mereka tidak mampu pergi ke dokter ketika mereka sakit. Dan ada hal aneh lainnya. Belum pernah sebelumnya dalam sejarah Amerika, hanya ada sedikit konglomerat media. Media-media ini berpengaruh besar dalam membentuk opini masyarakat. Diperkirakan 6 perusahaan media besar kini memiliki 90% dari apa yang dilihat, didengar, dan dibaca masyarakat Amerika. Segelintir korporasi inilah yang menentukan apa yang penting untuk dibicarakan dan apa yang tidak penting, sehingga diabaikan. Amerika tidak hanya mengalami ketimpangan kekayaan yang serius, saat ini sejumlah kecil perusahaan raksasa mempunyai kendali atas perekonomian Amerika, atas pelayanan kesehatan, pertanian, jasa keuangan dan transportasi. 3 perusahaan Wall Street, BlackRock, Vanguard, dan State Street menguasai aset lebih dari 22 triliun dolar. Ketiga perusahaan ini adalah pemegang saham utama dari 95% perusahaan S&P 500, yang pastinya mempunyai kendali signifikan atas perusahaan-perusahaan terbesar di dunia. Tapi inilah bagian yang paling meresahkan. Para oligarki superkaya ini juga dapat membeli pemerintah Amerika. Sejak 2010, para miliarder dapat mengeluarkan uang tak terbatas untuk mendukung kampanye politik. Hal ini dimungkinkan karena salah satu keputusan penting Mahkamah Agung dalam kasus Citizens United versus FEC. Intinya, dalam putusan tersebut mengatur bahwa korporasi diperbolehkan mengeluarkan dana tak terbatas untuk mendukung kampanye pemilu di AS. Keputusan penting Mahkamah Agung AS ini membawa perbedaan besar. Pada siklus pemilu tahun 2024, 150 orang miliarder menghabiskan uang sebesar 2 miliar dolar untuk membeli politisi yang mendukung agenda mereka, dan mengalahkan kandidat yang menentang kepentingan mereka. Miliarder ini hanya mewakili 0,0005% populasi Amerika tetapi menyumbang 18% belanja kampanye. Adil dan demokratiskah ini? Presiden Abraham Lincoln pernah berbicara tentang pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Saat ini tampaknya Amerika telah beralih ke pemerintahan para miliarder, oleh kelas miliarder, dan untuk kelas miliarder. Dahulu, keputusan Kongres mengikuti kehendak mayoritas kelas menengah Amerika, kini tampaknya tidak lagi demikian. Mereka ditentukan oleh para penyandang dana. Apakah Amerika akan menempuh jalur plutokrasi?
dan diperintah oleh oligarki orang-orang super kaya? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah ini. Kita sudah sampai di penghujung video ini. Jika Anda menyukai video seperti ini, mohon dukung kami dengan menekan tombol like, share ke yang lain dan jangan lupa klik subscribe. Terima kasih telah menonton channel kami.